Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak Ibu, sedherek ingkang berbahagia dening Allah Subhanahu wa taala, monggo kita ngaos sareng-sareng mendapat ganjaran dari makanan seri yang ketiga. Yang pertama ini ayat ya, surat Al-Maidah ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihina wa la muttakhidhi akhdan wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa min akhirati minal khasirin. Al-yawma pada hari ini uhilla lakumut thayyibat, dihalalkan lakum buat kalian at-thayyibatu, makanan-makanan yang baik. Dihalalkan makanan-makanan yang baik buat kalian, untuk kalian. Wa ta'amul ladzina utul kitaba, dan makanan, ta'am artinya makanan, cuma di sini maksudnya binatang sembelihan. Binatang sembelihan ahli kitab itu hillul lakum, halal buat kalian. Ini ya, yang pernah saya sampaikan ini. Jadi yang ahli kitab itu dua, Yahudi dan Nasrani. Yahudi sama Nasrani itu sembelihan mereka itu halal buat orang Islam. Dalilnya ayat ini, gitu ya. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum, makanan yang sembelihan orang ahli sembelihan kalian itu juga halal buat ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Wal muhsanatu minal mu'minat, dan wanita-wanita yang menjaga diri. Muhsanat itu ya, wanita-wanita merdeka yang menjaga diri, maksudnya menjaga kehormatan dirinya itu ya, tidak melacur, tidak yang-yangan gitu loh ya. Dari kalangan mukminat, orang-orang beriman perempuan itu juga halal buat kalian. Maksudnya untuk dinikahi, halal untuk dinikahi, gitu ya. Kalau kalian mau menikahi mereka, wanita-wanita baik-baik, wanita yang menjaga diri dari kalangan orang perempuan-perempuan beriman itu halal buat kalian. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, dan wanita-wanita yang menjaga diri dari kalangan utul kitab, orang yang diberi kitab. Maksudnya wanita ahli kitab. Itu juga halal buat kalian. Ini juga perlu kita tahu ya. Jadi wanita Yahudi dan Nasrani itu boleh dinikahi oleh laki-laki muslim. Dalilnya ayat ini, gitu ya. Nanti lebih lanjut kita bicara lagi. Boleh dinikahi oleh laki-laki muslim. Tetapi kalau laki-laki Yahudi dan Nasrani tidak boleh menikahi wanita muslimah.
Kalau yang laki-laki yang muslim boleh, dalilnya yang ini. Idza ataitumuhunna ujurahunna. Apabila kalian memberikan kepada mereka perempuan-perempuan tadi ya, ujurahunna, mahar mereka. Bila diberi mahar, ada maharnya dan diberikan ya halal. Terus muhsinina, sebagai orang-orang yang menjaga diri, muhsinin, menjaga diri, ghairu musafihin, bukan orang-orang yang melacur, gendaan, melacur, ya. Maksudnya untuk dinikahi, bukan untuk, maaf, dizinai, bukan, tapi untuk dinikahi, boleh. Wala mutakhidhi ahdan, dan bukan pula orang-orang yang mengambil gudik, mengambil istri simpanan, gudik, ya. Tidak boleh kalau itu. Wa may yakfur bil iman, dan barang siapa yang kafir kepada iman, mengkafiri iman, kafir terhadap iman, faqad habita amaluhu, maka sungguh hancur, habita hancur, binasa, amaluhu, amalannya. Wa huwa, dan dia fil akhirati, di akhirat, minal khosirin, dari kalangan orang-orang yang merugi, orang yang rugi, yang apa, rugi habis-habisan karena kafir terhadap iman, kafir terhadap iman. Atau ibarat makanan-makanan yang baik, maknanya hewan sembelihan yang halal dan baik untuk kalian. Maknanya itu ya, itu dihalalkan oleh Allah. Tadi kan al-yauma uhilla lakumut thayyibat, hari yang Allah halalkan, dihalalkan oleh Allah atau thayyibat. Artinya binatang-binatang yang halal itu disembelih, itu sembelih halal untuk dimakan, itu makanan yang baik itu. Apakah kambing, apa sapi, apa onta, gitu ya. Itu binatang-binatang yang baik untuk dimakan karena dihalalkan oleh Allah. Yang diharamkan kayak babi, komer, itu makanan yang buruk itu. Babi salah ya, babi. Ini babinya dibelah tetap haram, nggak boleh, gitu loh ya. Belah kan bismillah tambah dosa. Boleh babi yang bismillah itu ya. Jadi tidak boleh, karena apa? Itu binatang haram, tidak boleh dimakan. Disembelih kah, dibunuh kah, diapa-apa juga tetap haram, gitu ya. Itu babi. Ta'am pada ayat ini bermakna hewan sembelihan. Wa ta'amul ladzina utul kitab, binatang sembelihan, hewan sembelihan orang-orang ahli kitab, hilul lakum, halal buat kalian. Ya, jadi makanya sering saya sampaikan kan, nek kita makan daging, kalau itu daging mentah gitu, ayam misalnya itu, pembuatnya itu bukan orang Islam, tapi dia ahli kitab, terus dia nyembelih sendiri, ya halal, gitu loh. Nah, dia tidak pakai bismillah itu, dia tidak pakai bismillah wong ahli kitab, tapi hukumnya halal. Gitu loh ya. Yang haram itu kalau sembelihan itu disembahkan, dipersembahkan untuk berhala, untuk patung, untuk sesajen, betul oleh haram. Ya. Ini belah, ini dibelah, kok dikene nggo ringin ngono, nggon sendang ngono, kok di mana gitu ya. Iki utuh ana sing mami, oh jangan, haram itu. Enggak boleh, gitu loh ya. Kenapa? Karena itu disembahkan untuk berhala. Tapi kalau dibelah untuk didol, dituku uang untuk makan, itu halal. Walaupun penyembelihnya bukan orang Islam, tapi ahli kitab syaratnya ya. Ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Nah, Hindu-Buddha tercatat tidak termasuk, Konghucu tercatat. Yahudi dan Nasrani saja. Sembelihan ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu halal untuk muslimin, ya.
Kemudian wanita ahli kitab boleh dinikahi oleh pria muslim, tetapi wanita muslim diharamkan menikah dengan pria ahli kitab. Memang ada bedanya. Kita beda nih, sing lanang ora oleh, sing lanangnya dari ahli kitab menikahi muslimah itu nikahnya batal, tidak boleh. Tapi kalau yang ahli kitab itu yang perempuan boleh. Lan kok piye mosok bojone wong Kristen, bojone wong Yahudi, piye? Ya tanggung jawabnya suami, makanya aneh gitu tau ya. Kowe di bojomu Kristen, bojomu Yahudi, kok ora mbok Islamke, kamu dosa. Pelakunya itu berdosa karena tidak diajari masuk Islam kok. Gitu loh ya. Tapi kalau sudah diajak masuk Islam, tetap ora masuk Islam, ya dia tidak dosa. Wis dijak, wis diusaha dan lebih Islam, ya wes memang halal menikah dengan itu, gitu loh ya. Artinya itu asal aturannya begitu. Hanya saja, ini hanya saja nih, ada risikonya, enten bahaya nih, gitu loh. Apalagi kalau yang perempuan itu istilahnya apa? Dominan kan ya? Dominan itu apa? Menangan gitu. Ujungnya kalah gitu. Bahayanya pada anak-anaknya nanti, anak-anaknya. Saya bisa menunjukkan, artinya saya tahu, saya kenal, cukup tahu lah, cukup kenal keluarga itu ya. Tahu ada seorang laki-laki, dokter nih mana, seorang dokter menikahi seorang perempuan Kristen. Nah, terus anaknya campur, enek sing melu Kristen, enek sing Islam, enek sing mbuh ra cetok gitu ya. Artinya ya Islam tapi bagaimana belum tahu. Nah, salah satu anaknya itu saya kenal gitu. Sehingga dia cerita, pokoknya dia selalu diajak ibunya untuk masuk Kristen. Selalu. Lala bapaknya mungkin terlalu sibuk barangkali gitu. Dokter sibuk, apa tinggal teke, akhirnya ya tadi anak-anaknya banyak yang Kristen dan bukan banyak, beberapa Kristen dan dia yang Kristen ini kuat Kristennya itu. Jadi dakwah gitu loh, mendakwakan Kristennya itu. Wah gitu. Dia sendiri Muslim, teman saya itu Muslim Islam, tapi ya itu tertekan. Sampai terakhir beberapa tahun ya, tahun mungkin ya, beberapa waktu yang lalu itu meninggal bapaknya ini rebutan gitu. Ibunya dan teman-temannya yang Kristen ini pokoknya harus dimakamkan di Upokoro istilahnya gitu, dengan cara Kristen. Teman saya enggak, laki-laki dia anak pertama, dia Muslim enggak, pokoknya pakai cara Islam, geger. Betul. Jadi di desa di kota ya, di kota Solo sana ya, di kampung itu sampai Pak RT-nya pun Mas bukan sah, gegeran ngeten iki isin kalian liane pun manut ibu mawon. Enggak bisa, Pak. Ini bapak saya Muslim kok. Gegeran gitu. Nah, pun saya dan beberapa teman diberitahu, aku jawab tolong diwangi ya baik, gerutuk. Wong Islam sam dorono kabeh. Untuk rono mayat ning kono akhirnya enggak jadi. Alhamdulillah, selamat itu. Bisa dipotong itu, dari pocong mau dicopot, cuma diganti jas itu. Itu gitu. Ganti jas mau diselenggarakan cara Nasrani, cara Kristen. Rebutan. Mayat itu berebutan. Gitu lah ya. Itu padahal suaminya sendiri, bapak teman saya tadi. Artinya apa? Bahaya, ada bahayanya. Gitu lah ya, ada bahayanya. Halalnya halal, bukan kok haram, bukan. Tapi hati-hati, ada bahaya di situ. Gitu lah ya. Makanan, sekarang kita bicara makanan, tadi kan cuma sekedar tambahan ya. Makanannya itu halal. Jenengan tenggene sederek ini ku wong Kristen. Disuguh makanan, ya makanannya halal. Cuma lagi kalau itu diwadahi bejana, diwadahi wadah dan wujudnya cair, itu tidak boleh pakai bejananya orang Nasrani. Ahli kitab tidak boleh, gitu loh ya. Sehingga nek disuguh teh pecang ngeten iki. Ya carane pripun? Dipindah sik. Jenengan beto dhewe gelas, dipindahan gelas jenengan, lagi oleh. Yo piye no? Nah, ngoten niku yang syariat e. Syariatnya seperti itu. Tidak boleh pakai bejana mereka.
makanannya halal. Tapi kalau itu kemudian diwadahi di bejana tadi kayak ayamnya disembelih dengan cara mereka, sudah tidak masalah. Terus dimasak, masaknya nggak butuh, diwadahi padah, piring sama mangkok. Lah, nanti kalau diberikan jenengan, pindah dulu ke mangkok jenengan dewi, bawa dewi ke rumah itu. Kalau bertandang itu caranya. Loh, piye loh lah, itulah syariat itu loh ya. Syariat itu seperti itu. Makanya kalau kepada orang Nasrani, gitu, saudara kita sendiri, iya. Dan ini saya kan juga ditanya, kok itu nanti apa enggak tersinggung Ustaz? Pengalaman kita di Solo ya, ada tetangga kita itu orang Cina Kristen, Tionghoa Kristen. Ya kadang-kadang ngasih minuman itu pada teman-teman yang jaga itu kan, hawari itu kan ya, ngasih minuman, teh apa kopi apa wadah teko dan gelasnya itu. Saya bilang, maaf Bu, kami joli dulu ya, kami ganti dulu, dijoli, saline gitu. Dengan teko kita sudah, ini tekonya balik kayak gitu. Nah kenapa? Agama kami melarang menggunakan bejana orang non-muslim, orang Kristen atau orang kafir. Ini orang, bukan orang Islam, itu gitu. Bisa nerima, tidak marah gitu. Kan ngomongnya baik. Kalau pengen ngei itu ya. Tapi nggak tahu syariat kita. Kita begitu, ya sampaikan, tidak boleh. Ini kami menolak, bukan menolak apa namanya minumnya, bukan padahnya ini loh. Kami ganti dulu, salin ini sih, disalin sih, wes balik lagi, dah, itu caranya. Jadi kembali ya tadi ya, prinsipnya makanan mereka itu halal. Kalau sing halal, yang babi ya haram. Oke. Makanan-makanan yang halal, ayam, kambing, mereka nyembelih itu ya halal. Baik, ada pertanyaan dulu barangkali sebelum lanjut, monggo silakan. Prinsipnya kalau itu tidak cair boleh, tapi baiknya juga bukan pakai piring dia, tapi pakai piring kita sendiri gitu. Jadi baiknya begitu. Tapi yang dianukan kan yang cair ini, yang wadah yang cair makanan itu begitu. Ada lagi? Oke, monggo. Kebetulan di sebelahnya itu orang Nasrani ngasih air teh di bijet. Ini kalau dibedakan gelap kan nggak apa-apa ya. Jadi prinsipnya penggunakannya itu bukan dengan bejana dia. Kalau pakai jerigen, pindah ke jerigen kita dulu saja. Iya, iya. Jadi menggunakan wadah kita dipindah dulu, pindah saya, terus nanti itu boleh dikembalikan. Kok ngoten toh, syariatnya ngoten. Ya, sampaikan yang baik, insya Allah tidak apa-apa, bisa menerima. Kalau kita sampaikan baik-baik, bisa menerima. Tapi kalau kita sembunyi-sembunyi, malah tersinggung. Gitu ya. Masalahnya kan dari jerigen dia, kita menerimanya kan dari jerigen dia, dipindah dulu jerigennya. Oke. Ada lagi? Monggo. Kalau jajan lain, karena jajan kan itu makanan apa? Pada yang disiapkan untuk tamu kan. Bukan untuk begini kan kalau di rumah itu loh. Neng rumah wadah yang biasa dipakai itu. Nek jajan kan memang piringnya itu untuk pengunjung kan gitu. Kan beda. Kayak tadi ada bedanya kalau wah makan nggak mau Kristen. Nah ini piringnya ini orang dulu memang dulu orang yang jajan di situ kan. Beda. Ada lagi? Kalau dia Islam ya halal, walaupun mungkin sok salat sok ora itu mergone apa sih? Kadang-kadang mau mergo males, nggih. Nek mergo males mboten napa-napa, ya tetap Islam. Dia dikatakan kafir kalau dia menolak syariat sholat. Nek sok sholat itu mboten menolak syariat sholat, mungkin karena males gitu loh. Males sok belum sok ora itu. Ya dosa dia berdosa tapi duduknya tetap muslim, bukan orang kafir. Ada lagi? Oke, berikutnya surat nomor ini Al-An'am ya. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisqa wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa
wa in ata'tumum innakum lamusyrikun. Wala ta'kulu, dan janganlah kalian makan mimma dari apa yang lam yuzkarismullahi alaihi, tidak disebut nama Allah padanya. Wa innahu lafiskun, dan sesungguhnya itu adalah fasik. Fasik itu buruk, jelek, ya, rusak. Wa inna syayatina, dan sesungguhnya setan-setan itu layuhuna, sungguh mereka mengilhamkan. Wahyukan maksudnya mengilhamkan, ila auliyaihim, kepada kekasih-kekasih mereka, liyujadilukum, supaya mereka membantah kalian. Wa in ata'tumuhum, dan jika kalian menaati mereka, wa in, dan jika ata'tum, kalian menaati hum, mereka, innakum la musyrikun, sesungguhnya kalian itu sungguh orang-orang musyrik. Ini ada banyak ya isinya ya, pelan-pelan ya. Binatang yang disembelih tanpa disebut nama Allah, baca bismillah, penyembelihnya muslim. Orang Islam tidak baca bismillah itu haram dimakan. Ayatnya bunyi begitu kan? Tapi ulama berbeda pendapat tentang penjelasannya. Pertama ya, sebagian ulama berpendapat bahwa apabila orang Islam menyembelih tidak menyebut nama Allah ketika menyembelih hewan, itu kalau dalam bahasa fikih namanya matrukut tasmiyah. Matrukut tasmiyah itu yang tidak dibaca ini bismillah, yang tidak dibaca bismillah padanya, baik karena sengaja maupun karena lupa, maka sembeliannya haram dimakan. Perhatikan ya, orang Islam ini ya, bukan orang Nasrani. Orang Islam beleh orang maca bismillah, baik karena sengaja maupun karena lupa, maka daging sembeliannya haram dimakan. Ulama jenis golongan pertama ini, gitu ya. Karena ini fikih kan biasa berbeda pendapat ya. Sebagian ulama, ini mazhab Syafi'i dan yang lainnya, yang kedua ini ya, berpendapat bahwa apabila muslim yang menyembelih tidak menyebut nama Allah ketika menyembelih hewan, baik karena sengaja maupun karena lupa, sengaja lali, maka sembeliannya halal dimakan. Orang Islam beleh orang mau bismillah, sengaja atau lali, itu tetap halal dimakan karena tasmiyah itu hukumnya sunnah. Membaca bismillah itu tidak wajib, sunnah. Itu menurut ulama mazhab Syafi'i dan yang lainnya. Sebagian ulama yang lain lagi berpendapat, golongan ketiga ini, bahwa apabila si muslim penyembelih tidak menyebut nama Allah, tidak baca bismillah ketika menyembelih hewan, jadi hewannya kedudukannya adalah matrukut tasmiyah, ditinggalkan bismillahnya, nggak dibaca bismillah, karena lupa, lali mergane, nah setelah kesusu beleh, lah belum baca bismillah lali, gitu. Maka sembeliannya halal, lali ya. Tetapi apabila penyembelihnya sengaja tidak menyebut nama Allah, sengaja, kira bismillah, bismillah ya, aku sengaja ya, maka hewan sembeliannya haram dimakan. Gitu ya. Jadi secara umum terbagi tiga ini. Yang pertama, halal, kelingan, lali, sengaja, lali, haram. Ya, bismillah ya. Bismillah, sengaja, lali, tetap haram. Yang kedua, bismillah, sengaja, lali, halal, tetap halal. Yang ketiga, yang sengaja, bismillah, haram. Yang nggak sengaja, yang lali, halal. Nah, gitu ya. Ini karena fikih ya. Pilih pun di sini kan, ya terserah mau fikih. Ya, ini saya sampaikan bukan untuk bukan untuk jadi patu. Ya pilih saja yang mana. Aku milih sing enteng wae, ora apa-apa. Madzhab Syafi'i berarti. Madzhab Syafi'i pokoknya wong Islam lali apa sengaja ya halal.
Cuma saya menyampaikan ya, walaupun kita memilih yang itu, saya sampaikan yen sengaja ya jatuh kebangetan. Gitu ya. Kebangetan wong sok sengaja ninggal bismillah iku apa to masalah iki? Apa kowe anyel karo bismillah to? Kan gitu kan. Wong Islam lho arep beleh lho, ora bismillah kok sengaja itu menurut saya kebangetan. Makanya jangan gitu loh ya. Nek sengaja jangan nek lali jenenge lali gitu ya. Lali ya wis. Makanya kalau sengaja harusnya tidak terjadi, harusnya. Ono ini terjadi, mungkin kita perlu tanya, yang boleh itu ngopo toh Mas? Kok ora bismillah iki ngopo? Aku ora iso bismillah. Lah kuwi iso lagi kowe. Aku ora iso maca bismillah ora iso. Lah kowe maca bismillah lagi wae. Isone semelah dari iki. Semelah. Bisa harusnya. Artinya apa? Ya keterlaluan itulah ya. Keterlaluan nek apa bismillah sengaja itu keterlaluan. Tapi kalau mazhab Syafi'i walaupun sengaja tetap halal. Udah ya. Setan jin mengilhami kekasihnya dari kalangan setan manusia untuk berbuat buruk dan melanggar aturan Allah dan membantah muslimin. Kandani sama setan jin, setan dari kalangan jin ya, ngomongin setan dari kalangan manusia, orang-orang kafir, dukun-dukun itu ya, ngomongin gimana untuk bantah. Bantahnya gimana? Ini loh. Mengapa kalian menghalalkan yang kalian bunuh tapi mengharamkan yang dibunuh oleh Allah? Kan dalam Islam ini binatang yang kita sembelih itu kan halal ya. Ini ayam beleh, bismillah halal. Ayam mati dewe, kena tetelo nggih. Nek penyakit mau flu burung, titiknya mati. Terus haram kan? Nggak boleh kan disembelih. Orang-orang ini dari apa setan-setan dari kalangan jin ini bisik-bisiki setan dari kalangan manusia bantahan ini tak ada di sana nih bantah piye lah iya nek kowe mbok beleh sing mateni kan kowe lah kok malah halal nek mati dhewe sing mateni sapa Allah loh berarti kan malah haram piye aneh no kowe iki iki jawaban ini nek mati dhewe moro-moro moro mati gitu kan dicabut nyawanya oleh Allah toh nggih berarti kan orang Islam mengatakan itu haram, tidak boleh disembah, tidak boleh dimakan. Dan yang mau boleh, sing mateni kowe, kok malah halal? Ya, iya ya. Nah itu ya. Jawabannya, kita boleh itu yang menyembelih juga Allah hakikatnya kok, kan gitu toh ya. Apa? Yo kan boleh aku, tapi hakikatnya kan Allah juga. Semua itu yang mati itu karena kehendak Allah. Yang orang itu mati gitu. Kan itu toh nggih. Nek pitik dibeleh, makbul malah tuh. Ya sih mati ya kan, ketekan gede ini, mau bersih melayu gitu kan. Nah, artinya apa? Allah belum menghendaki dia mati, gitu. Artinya bisanya disembelih dia sampai mati itu ya karena kehendak Allah juga, gitu. Satu jawabannya ya itu. Yang kedua, lah emang syariat Islam itu seperti itu kok, harus disembelih dulu untuk jadi halal itu. Kalau dia mati tertabrak, mati jatuh, mati di balang watu gitu tuh tidak apa? Tidak halal. Kecuali sampai di situ mati jatuh itu masih kelopak-kelopak belum mati kita sempat nyembelih jadinya halal. Ini lali bismillah ya. Lah selak susu selak mati. Riwo niku ya halal yang mazhab Syafi'i gitu. Lali bismillah kok ya. Itu ya makanya tadi. Jika muslimin mengikuti para setan ini maka mereka menjadi musyrik. Mel-mel oh ya berarti keliru ya. Dunia malah halal. Oh, musyrik berarti itulah ya. Oh syariatnya tidak gitu kok. Syariatnya itu kalau disembelih oleh orang Islam itu halal. Nek mati karena tertabrak, tertanduk, jatuh dari ketinggian, macam-macam itu ya al-natihatu wal al-mauqudatu dan seterusnya itu ya. Itu hukumnya haram. Termasuk yang diterkam oleh binatang buas. Nek wedhus di apa? Dicetak dia apa nggih? Dicakot macan. Durung mati nih kan. Cokot macannya adalah Melayu gitu. Gue ngopo ya iseng nyakot mobil gitu nggih. Ora dimaaf nih, juga apa dia lari. Binatang kambingnya itu belum mati, masih kejar-kejar, kita sempat nyembelih. Lah jadinya halal. Itu karena nyembelih. Tapi kalau dia mati sudah dalam keadaan termakan oleh binatang buas tadi, digigit binatang buas sampai mati, ya berarti itu haram gitu ya. Ada pertanyaan? Monggo ada silakan. Monggo.
Ya. Ya, kalau itu gini, kalau memang kita tahu bahwa dia tidak disembelih, ya berarti tidak halal. Tapi kalau kita tahu dia disembelih, berarti halal. Nah, caranya bagaimana? Ya, apa namanya, meyakini yang jual saja. Ini jualan orang Islam, Bismillah, Insya Allah halal. Karena lebih dekat begitu daripada kita harus neleseh gitu ya. Neleseh, kok yang saya masuk. Aku ya ngerti mas, aku ya guru DKI kok, guru sorry kok gitu ya. Tapi sebaik kalau memang mau begitu nggak apa-apa, baik saja itu. Tapi biasanya kalau orang Islam dia menjaga. Orang Islam ya, boleh ternyata itu Islam ya boleh itu. Tapi kalau orang Islam kita yakin, kita percaya karena dia jaga. Tentang teori ini diboleh murah saya tidak tahu, ilmunya saya tidak tahu. Jadi Arab ngaturi ya ramudeng. Mungkin diboleh murah cirine piye itu mungkin yang jual ayam lebih tahu. Ada lagi? Sekap nggih. Iki tutupne nek jam itu. Pun isak to niki? Dereng. Isak jam itu? Oh, dereng muni oke. Baik. Menit lagi. Ngono lagi. Lagi pisana langsung muruk. Benar apa nggih? Bablas sithik nggih. Kalau ya toh. Kayak takon kok. Ya sampai sini aja dulu nggih. Kulo qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Alhamdulillah.